Persatuan Guru Penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Garut akan melaksanakan praktik demonstrasi kontekstual pada modul 2.3. Pada kesempatan kali ini, saya Susanti dari SDN 1 Hegarsari akan berperan sebagai observer. Lalu ada rekan saya, Aisyah Widya Diksi dari SDN 4 Mandasari yang berperan sebagai coach. dan rekan saya, Elisa Silawati dari SMP ITB Tinggi akan berperan sebagai coach. selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Ai. Selamat siang, Bu Susan. Apa kabar Bu hari ini? Alhamdulillah Ibu, bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik. Baik Bu, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan observasi ya pada praktek coaching yang akan Ibu Ai dan Bu Elis laksanakan. Nah sebelumnya untuk menyamakan persepsi nih, kita diskusikan dulu ya Bu mengenai rubrik pengamatan coachingnya. Oke, ada beberapa hal dalam observasi ini yang akan saya observasi mungkin ya. Yang pertama itu adalah proses coachingnya, apakah sudah sesuai dengan alur tirta. Yang kedua, apakah Bu Ai mungkin sebagai coach mengajukan pertanyaan yang berbobot. Lalu yang ketiga, saya akan mengamati juga nanti respon coachingnya, yaitu Bu Elis dari apa yang Ibu Elis sampaikan mungkin dari pertanyaan yang diutarakan oleh Bu Ai sebagai coach. Lalu yang terakhir yaitu proses coaching ini, mohon maaf ya Bu ya, jadi saya mengingatkan dulu bahwa proses coaching ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Yang pertama tentunya kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi coaching. Baik, oke, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan sebelumnya mungkin terhadap Bu Ai. Yang pertama, kompetensi coaching apa nih yang ingin Ibu kembangkan pada kegiatan coaching hari ini? Ya, kompetensi yang ingin saya munculkan atau Ibu ya. Saya akan present atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan juga menanyakan pertanyaan yang berbobot. Baik, nah dari tiga kompetensi coaching tersebut mungkin ada nih Bu kompetensi yang spesifik yang ingin dikembangkan pada kegiatan hari ini. Mendengarkan aktif ya Bu ya, dan juga mengajukan pertanyaan. Jadi setelah saya mendengarkan aktif, saya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Siap, baik. Nah pertanyaan terakhir nih Bu, menurut Ibu nih indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu seperti apa? Dalam proses coaching ini, indikator ketercapaian yang ingin saya capai gitu ya Bu ya, coach mampu menemukan solusi dari masalah yang dihadapi gitu Ibu. Lalu coach tersebut dapat memetakan rencana aksi yang telah coach utarakan. Oh siap, sudah jelas Ibu apa yang ingin kita kembangkan pada kesempatan kali ini. Nah nanti bisa dimulai saja ya kegiatan coachingnya. Saya berarti izin mengobservasi. Siap Ibu, terima kasih. Baik. Assalamualaikum Bu Ai. Waalaikumsalam Bu Elis, bagaimana nih kabarnya? Kok kelihatan bingung gitu? Kabar saya alhamdulillah baik Bu, dan memang saya ini sedang kebingungan dirinya. Alhamdulillah saya bertemu dengan Bu Ai. Kebetulan ingin mendiskusikan kebingungan saya. Ya kurang lebih 15 menit ke depan lah ya Bu, jika Ibu berkenan nih. Dengan senang hati Bu, apa nih yang dapat Ibu sampaikan terkait diskusi kita kali ini? Jadi gini Bu, di kelas itu kan beragam murid ya Bu dalam kelas itu, dan keberagaman murid itu merupakan sebuah tantangan ya Bu yang harus dihadapi oleh guru. Nah kebetulan kelas 7 ini saya menemukan bahwa jadi dari keberagaman murid tersebut, jadi ada murid yang memang terlihat antusias berpartisipasi aktif selama pembelajaran saya, dan di sisi lain ada juga murid yang kurang partisipasi aktifnya pada saat saya melakukan pembelajaran seperti itu. Jadi kebingungan saya ini adalah bagaimana cara mengelola kelas agar murid yang tadinya kurang aktif itu jadi lebih aktif lagi mengikuti pembelajaran saya. Oh gitu, jadi yang membuat Ibu bingung itu keberagaman murid di kelas ya Bu ya. Ada yang aktif dan ada juga yang pasif. Nah menurut Ibu nih, apa ukuran keberhasilan dari diskusi kita kali ini? Jadi diskusi ini akan berhasil jika saya itu merasa tercerahkan gitu ya Bu. Jadi kebingungan saya itu dapat terjawab, saya bisa menemukan solusi, dan akhirnya nanti saya itu mampu meningkatkan siswa yang tadinya pasif menjadi lebih aktif gitu. Jadi dia sudah rencana gitu jadi ya. Ya, jadi mudah-mudahan ya setelah diskusi kita
kali ini Ibu bisa mengelola kelas untuk beragam siswa yang aktif, ada yang pasif. Nah, jika saya boleh tahu nih, berapa persen nih anak yang kurang aktif di kelas? Di kelas itu ada 30 murid ya Bu. Menurut hasil pengamatan saya nih, sekitar 21 orang di kelas itu antusiasme dalam belajar ini sudah lumayan ya, bisa dikategorikan siswa yang aktif dalam proses pembelajaran. Dan sisanya adalah 9 Bu, itu siswa yang pasif gitu. Dan jadi sekitar 30% lah Bu yang pasif gitu ya. Baik, jadi sekitar 30% ya murid yang kurang aktif di kelasnya gitu Ibu ya. Nah, menurut Ibu nih, ciri atau tanda anak yang kurang aktif di kelas Ibu itu seperti apa? Gimana ya Bu? Kalau menurut saya nih, yang kurang aktif itu pertama, mungkin dari sikapnya juga terlihat ya Bu. Leha-leha Bu, ketika belum memberikan instruksi untuk mengerjakan sesuatu, ada rasa enggan untuk mengerjakannya. Dan kadang karena keengganan itu dia jadi lebih boring gitu ya Bu, lebih ya gitu, sehingga mengganggu teman-temannya gitu Bu. Dan kalaupun saya bertanya ya apakah sudah mengerti, dia enggan menjawab apakah sudah mengerti atau tidaknya. Nah, seperti itu mungkin Bu ya, terlihat leha-leha. Jadi siswa yang kurang aktif itu yang leha-leha, yang tidak bersemangat ketika mengikuti pembelajaran kita. Nah, tadi siswa yang kurang aktif. Nah, menurut Ibu siswa yang aktif bagaimana nih? Jadi idealnya ya Bu, di kelas itu dikatakan aktif jika siswa itu mampu antusias, jadi ada satu pengetahuan dalam belajarnya itu ditunjukkan dalam misalkan ketika guru memberikan instruksi berarti langsung gerak cepat untuk mengerjakan instruksi tersebut tanpa menanti-nantikannya. Terus kemudian kalau dari diskusi itu kan akan terlihat ya Bu, dalam proses diskusi. Jadi siswa yang aktif atau antusias itu berarti dia mampu mengajukan pertanyaan atau memberikan pernyataan dalam diskusinya tersebut, atau bahkan membimbing temannya seperti itu. Jadi idealnya siswa yang aktif itu siswa yang hadir secara penuh gitu ya Bu ya di kelas dan bersemangat mengikuti pembelajaran yang kita ajarkan. Apabila ada yang tidak mengerti, mengajukan pertanyaan seperti itu ya Bu ya. Nah, dan sehubungan dari tujuan tersebut dari skala 1 nih Bu sampai 10, jika 10 itu Ibu sudah sudah bisa mengelola kelas dengan siswa yang beragam secara menyeluruh, dan 1 itu belum memenuhi. Nah, kira-kira Ibu sekarang berada di angka berapa? Kalau dari apa yang sudah saya lakukan 6 lah Bu ya, mungkin saya 6 di angka 6. Nah, angka 6 seperti apa nih Bu? Bisa dijelaskan? Jadi kenapa saya masih berada di angka 6? Karena selama ini saya di kelas itu baru mengakomodir dari apa ya Bu, secara pengetahuan yang mungkin kognitif siswanya. Jadi saya itu sudah sering mengelompokkan siswa, ya diskusi, ada juga metode yang digunakan itu selain diskusi secara berpasang-pasangan mungkin Bu, selain berkelompok terus secara individu. Kemudian saya juga sudah membedakan nih antara pengetahuan dari tingkatan pengetahuan ya Bu, tingkat dari mudah, sedang, dan sulit seperti itu. Kemudian saya juga sering memvariasikan kegiatan pembelajaran baik itu dari modelnya atau metode pembelajarannya. Mengapa? Karena setiap pertemuan saya selalu membedakan kegiatan model atau metodenya, karena memang dari siswa yang 9 itu tidak berubah, tetap pasti dulunya. Jadi tujuannya metode dan model itu divariasikan setiap pertemuannya, berharap siswa yang 9 itu aktif gitu. Tapi ternyata belum ada perubahan. Jadi itu luar biasa sekali proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan, dari mulai memvariasikan metode dan model, juga mengakomodir tingkat pemahaman ya Bu ya. Nah, jadi alhamdulillah Ibu sudah melakukan itu semua ya Bu ya. Iya itu seperti itu. Nah, kedepannya nih Bu, rencana kedepannya Ibu ingin meningkatkannya ke angka berapa? 8 lah Bu. Saya rasa cukup di angka 8 dulu. Baik-baik. Nah,
untuk bisa menjadi angka 8 ini Bu, kira-kira nih apalagi yang perlu ditambahkan atau dilakukan yang berbeda nih Bu supaya tujuan Ibu tercapai? Baik Bu, karena saya sebelumnya sudah ini lebih kepada diferensiasi mungkin ya Bu ya, diferensiasi proses yang sudah saya lakukan. Nah berarti kedepannya saya akan mencoba mendiferensiasikan kontennya dan juga produknya mungkin ya Bu, jadi lebih memperhatikan minat belajar muridnya dan juga lebih kepada gaya belajarnya mungkin Bu, gaya belajarnya. Oh, jadi Ibu akan menyiapkan pembelajaran yang memperhatikan gaya belajar serta minat murid gitu ya Bu ya? Ya betul. Nah, kira-kira seperti apa nih kegiatan pembelajarannya Bu? Saya itu sebelumnya belum ya Bu, kurang atau belum lah bisa belum integrasikan teknologi dalam pembelajaran. Jadi kedepannya saya insya Allah akan mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran Bu. Nah, sebagai salah satunya adalah menyiapkan bahan ajar, misalkan berupa video atau gambar-gambar yang ditayangkan dalam PowerPoint seperti itu. Nah, jika saya belum menemukan videonya Bu, mungkin saya akan membuatnya nih, membuat video pembelajaran, mencoba itu membuat video pembelajaran seperti itu Bu. Dan juga berkaitan dengan digital atau teknologi, saya juga akan menyiapkan media pembelajaran berbasis digital. Dan untuk memfasilitasi murid yang lainnya, saya juga akan menyediakan alat peraga konkretnya selain digital seperti itu. Luar biasa sekali ini rencana yang Ibu sampaikan ya. Jadi apa nih yang akan Ibu lakukan setelah sesi ini selesai, alternatif dari alternatif yang telah tadi Ibu ceritakan? Karena saya setelah ini punya waktu luang ya Bu, jadi saya akan mencoba pergi ke perpustakaan untuk mencari bahan ajar atau referensi lainnya, menyiapkan segala modelnya atau media pembelajarannya. Dan kemudian saya juga akan mencari bahan ajar video-video atau membuatnya seperti yang tadi yang saya buat Ya hebat Ibu sampai mau membuat video pembelajaran ya Bu ya. Ya siap. Nah bagaimana nih terkait jangka waktu Bu untuk mempersiapkan pembelajaran yang telah Ibu rencanakan tadi? Baik, karena minggu depan adalah pertemuan selanjutnya, jadi kurang lebih 1 minggu Bu, saya akan menyiapkan insya Allah. Jadi minggu depan ada kelas lagi ya Bu ya? Ya betul sekali. Siap. Menurut Ibu nih apa ukuran keberhasilan dari rencana Ibu ini? Jadi ukuran keberhasilannya itu adalah saya mampu menyiapkan dari beberapa tadi alternatif ya Bu. Jadi mampu memetakan dan merealisasikan rencana saya itu sebelum waktu pertemuan berikutnya dimulai gitu ya. Jadi sudah selesai, terus kemudian rencana saya dikatakan akan berhasil kalau 9 murid itu bisa meningkatkan antusiasme atau motivasi untuk belajar seperti itu. Wah iya. Jadi Ibu akan menyiapkan pembelajaran bahan-bahan atau metode media ya Bu ya untuk pembelajaran selanjutnya supaya 9 siswa yang pasif itu menjadi aktif gitu ya Bu ya. Ya, baik. Nah kira-kira nih siapa yang bisa membantu Ibu dalam mencapai tujuan ini? Untuk ini ya Bu, saya rasa rekan sejawat, ada rekan sejawat yang bisa saya mintai pertolongan gitu ya untuk mengobservasi pembelajaran yang saya lakukan apakah ini sudah berhasil atau tidak dengan beberapa persiapan yang sebelumnya yang saya siapkan. Alhamdulillah, jadi Ibu akan berkolaborasi ya Bu ya dengan rekan sejawat untuk mengamati atau mengobservasi ketika Ibu mengajar di kelas itu ya. Siap, alhamdulillah. Nah, apa nih yang dapat Ibu simpulkan dari percakapan yang telah tadi didiskusikan bersama? Baik, jadi yang dapat saya simpulkan dari diskusi kita barusan ya Bu, yang tadinya saya bingung sekarang sudah tercerahkan ya Bu, saya sudah menemukan beberapa alternatif solusi dari kebingungan saya dan akhirnya saya juga bisa memetakan apa dulu langkah yang harus saya lakukan untuk mempersiapkan semua yang tadi saya sebutkan seperti itu Ibu. Ya alhamdulillah, jadi sudah mempunyai gambaran ya untuk merealisasikan rencana-rencana yang telah Ibu rencanakan seperti itu. Ada yang bisa saya bantu lagi Bu atau mau didiskusikan lagi? Mungkin untuk sekarang cukup ya Bu. Siap. Karena saya juga sudah tercerahkan. Alhamdulillah. Siap. Terima kasih banyak ya Bu, saya sudah sudah mengganggu waktu ini.
Tidak dan apa-apa juga guys. itu sudah berkenan gitu ya menemani diskusi saya dengan kebingungan saya tadi. Terima kasih banyak. Siap, sama-sama Mbak Eli. Selesai ya Bu proses coachingnya? Alhamdulillah sudah Ibu. Oke, bagaimana nih perasaannya setelah melaksanakan coaching? Alhamdulillah lega Ibu karena sudah melaksanakan proses coaching ya, terus kemarin saya tadi. Betul. Nah, sekarang mungkin tahap refleksi pasca observasi. Oke, sebelum saya menyampaikan hasil observasi saya, mungkin saya akan bertanya dulu ya terhadap Ibu Ai. Pertanyaannya, nah apa sih yang sudah Ibu lakukan dalam melakukan coaching terkait indikator tercapaian pengembangan yang diinginkan? Alhamdulillah saya sudah melakukan coaching sesuai tahapan alur tirta ya Bu ya. Saya tadi sudah menggali potensi coaching dari hasil mendengarkan aktif yang tadi ya Bu ya. Dan alhamdulillah coaching juga sudah menemukan solusi dari masalahnya. Siap. Oke, nah sekarang mungkin hasil observasi yang akan saya sampaikan ya Bu. Saya setuju sekali dengan Bu Ai bahwa dalam proses coaching yang sudah Ibu laksanakan sudah terlihat nih alur tirtanya. Tadi ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Nah, pada kegiatan coaching ini Bu Ai sudah hadir secara penuh, mendengarkan secara aktif, dan juga menyajikan pertanyaan-pertanyaan berbobot di mana tadi Bu Eli sebagai coach juga bisa lebih merasa nyaman seperti itu. Lalu Bu Ai juga saya lihat tidak melakukan penghakiman apapun ya terhadap Bu Elis, itu sangat keren ya Bu ya. Lalu mengemukakan juga pertanyaan terbuka sehingga Bu Elis merasa nyaman dalam mengemukakan jawabannya. Lalu sesuai dengan kompetensi yang ingin dikembangkan tadi bahwa Ibu sudah menyampaikan nih pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga menuntun coach untuk menemukan solusi atas masalah yang beliau hadapi. Oke, pertanyaan terakhir nih Bu. Nah, untuk kedepannya kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching kita hari ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan yang telah tadi dikembangkan ya Bu ya, ada mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dan untuk kedepannya saya akan lebih meningkatkan komunikasi saya Bu dalam proses coaching dan juga meningkatkan kekreatifan dalam memberikan pertanyaan yang berbobot dalam proses coaching. Siap. Nah, demikian mungkin proses observasi yang dapat saya lakukan. Saya yakin kedepannya Bu Ai pasti akan menjadi coach yang hebat. Terima kasih atas waktunya ya. Sama-sama Ibu, terima kasih. Demikian kegiatan yang sudah kami laksanakan